Selamat sore Bu Sri, saya Elizabeth Angelika Kaira, kelas 9F, nomor absen 7. Ya betul sekali, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hidup Bersama Tuhan, Hidup Menjadi Lebih Berarti. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan nama-nama tokoh yang ada dalam cerita ini. Yang pertama, ada Romi dan ayahnya yang bernama Riko. Yang ini namanya Sinta dan yang ini namanya Nova. Ini namanya Daniel dan ini profesor, mereka berempat. Di sebuah kampus yang sangat ternama, terdapat 3 orang sahabat yang telah bersahabat sejak mereka masih SMA. Mereka ini tidak sombong kok, meskipun mereka memiliki sahabat bertiga ini. Mereka juga ramah dengan orang-orang sekitar. Bahkan mereka sangat menghormati karyawan, dosen, maupun profesor yang ada di sana. Hingga suatu ketika, Sinta dan Nova sedang berjalan-jalan di kampus. Mereka ingin melihat kondisi kampus mereka, karena kampus mereka baru saja selesai dari renovasi. Suatu ketika, Nova pun izin ke Sinta ingin ke toilet. Sinta, aku ke toilet dulu ya. Oh, iya boleh. Kayaknya aku mau ke kelas duluan deh. Nanti aku gak usah nungguin kamu ya, soalnya aku mau minum. Oh iya, gak apa-apa kok. Kayaknya aku juga mau ke kantin dulu nanti. Oke deh, bye-bye. Akhirnya Sinta pun berjalan perlahan ke kelas. Karena beda lantai, Sinta pun harus naik lift yang ada di kampus. Hingga suatu ketika saat Sinta berjalan, Sinta menemui sosok laki-laki yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Itu cowok baru atau aku yang baru lihat ya? Kayaknya aku belum pernah lihat ya sebelumnya. Apa aku samperin aja ya? Misi, iya ada apa? Nama kamu siapa ya? Emang harus banget ya? Bukan gitu, maksud aku kayaknya belum pernah lihat kamu. Kamu anak baru ya? Oh iya, emang aku anak baru, pindahan dari Bandung. Oh gitu ya, selamat datang. Sinta pun memberi salam kepada Romi. Tetapi Romi pun tidak memberi salam balik. Hingga suatu ketika, saat di tengah jalan Sinta bertemu dengan Daniel. Dia pun bercerita apa yang terjadi sebelumnya. Daniel, tadi aku ketemu anak baru gitu, namanya Romi. Nah dia itu pindahan dari Bandung katanya. Masa aku kasih salam dia gak mau ngasih tangannya? Semoga dia bisa jadi teman kita ya. Emang penting banget ya. Dia kan anak baru juga, kita kan temannya udah banyak. Kamu gak begitu Daniel. Kan kita emang ramah sama semua warga dari kampus kita ini. Iya, ntar aku coba kenalan deh sama dia, kan kita sama-sama cowok. Iya, kita ke kelas yuk. Akhirnya mereka pun menyadari bahwa Romi satu jurusan dengan mereka, yaitu jurusan ekonomi. Saat mereka di kelas, Romi pun diperkenalkan di dalam kelas. Akhirnya Romi pun duduk di sebelah Daniel. Akhirnya di situ kesempatan mereka untuk lebih saling mengenal. Karena mereka adalah anak-anak yang ramah, mereka pun tidak malu-malu untuk berkenalan dan bercanda-canda dengan Romi. Suatu ketika, saat profesor sedang menjelaskan pelajaran yang sangat penting, tiba-tiba ada asap yang tercium oleh profesor dan teman-teman sekelas. Ternyata diketahui asap itu adalah asap vape dari Romi. Akhirnya Romi pun dipanggil ke ruang BK. Romi, kenapa kamu nge-vape di dalam
kelas. Maaf Pak, saya nggak sengaja, saya nggak tahu kalau di kelas itu nggak boleh nge-vape. Kamu nih ya masih muda, udah nge-vape di kelas lagi. Kamu tuh gimana sih? Maaf Pak, besok-besok nggak saya ulangin lagi. Ya pokoknya vape kamu saya sita semuanya dan saya ingin geledah semua isi tas kamu. Pak jangan Pak, saya mohon Pak. Aduh Pak, besok-besok saya ngulangin lagi. Benar ya, jangan ngulangin lagi. Kalau enggak semua tanpa Bapak geledah tas kamu Bapak sita semua isinya. Iya Pak, terima kasih. Sejak kejadian itu, Romi pun memang tidak pernah mengulanginya lagi. Tapi Romi sering merokok di area luar kampus. Meskipun masih dalam area taman kampus, tapi ketiga temannya itu, Sinta, Nova, dan Daniel, sangat risih dengan apa yang dilakukan oleh Romi. Karena mereka sering ngajak main Romi dan Romi selalu nge-vape atau ngerokok di depan mereka. Mereka takut Romi ini terjerumus kepada hal-hal dunia lainnya yang lebih parah dari vape ini. Akhirnya suatu ketika Romi pun diajak jalan oleh Daniel ke sebuah kafe. Rom, kenapa sih? Kok kamu nge-vape? Hah? Emang masalah banget ya? Kan kita udah jadi temen. Ya gak usah gitulah, kita harus salingnya gimana sih, care gitulah sama sesama teman. Hello, emang masalah banget, emang bahayanya tuh gimana sih? Palingan nanti bahayanya kan kita bisa ya berenang lah atau apalah. Ya kamu gak boleh gitu Rom, emang kamu gak diajarin ya? Kita itu gak boleh merusak tubuh kita sendiri, karena tubuh kita itu adalah tubuh Yesus. Apa bisa kamu ulangin perkataan kamu tadi? Aku tuh pusing dengan omong kamu. Jadi kamu tuh kesini tuh mau ngapain? Ngajak aku makan atau mau ceramah di sini? Bukan gitu Rom, aku tuh di sini tuh mau lebih kenal aja gitu loh. Jadi kita lebih sering bisa sharing di sini. Udahlah, mendingan aku pulang aja kalau kayak gini, bikin bosan aja di sini. Perbincangan itu sering terjadi di kampus, di kafe, atau saat mereka jalan bersama Sinta dan Nova. Mereka terus berbincang dan mereka sering bertengkar karena Romi masih nge-vape. Suatu saat Nova pun mengajak Romi untuk ke taman. Tamannya cukup indah dan cukup sepi dan enak untuk bersharing di sana. Romi, kamu kenapa sih? Kayaknya kamu tuh sering berantem gitu sama Daniel. Ya mungkin kamu gak berantem ya sama aku dan Sinta, tapi aku tuh sering banget ngeliat kamu tuh berantem gitu sama Daniel. Ya masalah cowok lah biasa, itu bukan masalah penting banget lah. Ya kamu jangan gitulah, pasti Daniel tuh negor-negor kamu ya tentang vape. Oh jadi kamu ngajak aku sini mau negor aku juga? Bukan gitu Rom, emang kamu belum dijelasin apa sama Daniel? Kenapa kita ini peduli banget sama kamu? Ya aku tahu, mungkin kalian itu orang yang sangat rohani, tapi mungkin aku kurang cocok sama kalian kalau harus temenan sama kalian terus. Lebih baik kita gak usah temenan lah, aku lebih baik pulang. Atau perlu aku pindah kampus? Jangan Rom, jangan. Oke, kita gak bakal bahas ini lagi, tapi kita tetap temenan ya. Kamu jangan pindah kampus juga. Enggak, aku gak bakal temenan sama kalian lagi. Ya mungkin aku gak bakal pindah kampus, karena itu cuma buang-buang waktu aku doang. Oke deh, yaudah kita pulang ya. Yaudah pulang aja sendiri. Oke. Romi pun bertengkar lagi dengan Nova. Akhirnya Nova dan Daniel pun menyamperi rumahnya Romi. Karena Sinta lagi ada tugas proyek, Sinta tidak bisa ikut dengan mereka. Rumah Romi cukup bagus dan sangat mewah. Mereka pun terkejut, ternyata teman mereka ini sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka sangat menyayangkan
kenapa perilaku Romi selalu tidak menyenangkan. Mereka sudah mengetok-ngetok dan memencet bel beberapa kali, tetapi tidak ada yang buka. Setelah beberapa menit, akhirnya ayah Romi pun keluar. Ada apa ya? Apa ada kepentingan? Cari siapa? Permisi om, kita ini temennya Romi. Bisa bicara sebentar dengan Romi? Oh, kalian itu yang sering diceritain Romi ya? Yang selalu nasihatin anak saya. Emang kalian itu siapa? Masih anak muda juga? Bukan gitu om, maksud kita. Boleh om kita ketemu Rominya dulu, kita ngobrol di dalam. Ngobrol di dalam? Mungkin boleh lah. Biar saya tahu maksud kalian itu apa. Akhirnya mereka pun masuk ke ruang tamu. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Om, Rominya bisa dipanggil om. Rominya sedang mandi, jadi tunggu sebentar saja. Oh iya om, makasih. Oh iya, saya ingin minta penjelasan kenapa kamu selalu menceramahi anak saya. Begini om, saya bukan menceramahi anak om, tapi saya cuma bermaksud biar anak om itu hidupnya lebih mengarah kepada Tuhan dan dia tidak merusak tubuhnya sendiri. Karena sayang om, dia itu masih muda. Apa? Merusak dirinya sendiri. Ya kan dirinya dia, ya terserah dia dong, dia mau ngapain. Dia mau capek, dia mau tidur, dia mau makan. Kan bukan kalian yang ngatur. Begini loh om, tubuh kita itu gambaran tubuhnya Kristus. Kalau kita merusak tubuh kita merusak tubuh siapa dong om? Setelah beberapa waktu mereka berbincang, akhirnya ayah Romi pun sadar bahwa yang dilakukan ayah Romi ini salah. Akhirnya Romi pun tidak ingin keluar meskipun sudah dipanggil beberapa kali. Akhirnya Nova dan Daniel pun segera pulang. Om, kita pamit pulang dulu ya. Iya, kalian baik banget ya. Om jadi sadar. Terima kasih ya nak. Sama-sama om. Hati-hati di jalan. Sejak saat itu, Nova dan Daniel pun berharap bahwa Romi akan berubah. Tetapi tidak semudah itu membuat Romi berubah. Di ruang tamu, ayah Romi yang bernama Rico pun bertengkar dengan Romi. Nak, kamu berhenti vape kamu. Kenapa sih pak? Kok bapak kayak teman-teman aku yang itu? Nak, papa jelasin ya. Ayah Romi pun menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Nova dan Daniel. Akhirnya Romi pun tersentuh dengan apa yang dibicarakan oleh Nova dan Daniel. Romi pun tersadar bahwa hidup dia kalau dia hanya nge-vape, merusak dirinya, bergaulan yang tidak baik, itu hanya membuat hidupnya menjadi sia-sia. Hidup mereka akan hampa jika mereka hanya melakukan hal yang sia-sia ini. Akhirnya Romi pun berkata kepadanya, ya, terima kasih ya ayah sudah menyadarkan aku. Ternyata ayah jauh lebih baik daripada aku. Kamu juga harus terima kasih nak sama teman-teman kamu itu. Mereka yang membuat papa kayak gini. Mereka yang membuat kamu juga tobat. Iya pak. Makasih ya pak. Besok aku bakal ketemu sama mereka lagi kok. Oke nak, sekarang kamu tidur ya, karena besok kamu ada jam sekolah. Akhirnya, tibalah mereka di kampus. Sinta, Nova, dan Daniel, mereka takut ingin mendekati Romi karena takutnya Romi tidak ingin berteman dengan mereka lagi. Tiba-tiba, Romi pun menghampiri mereka. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Apa? Kamu ngomong apa? Kabar kita baik kok, kabar kamu gimana? Kabar aku sangat baik dan bertambah baik setelah kalian ini menjadi teman yang terbaik untuk aku. Baguslah, puji Tuhan banget ya, kamu ini udah berubah.
kamu kayaknya udah gak bawa vape juga lah. Iyalah, aku bakal berubah jauh lebih baik. Terus kamu kira-kira mau stop langsung atau bertahap? Aku udah stop kok. Dari kemarin tuh aku udah gak nge-vape. Wih, keren banget kamu. Oh iya, aku mau ngadain acara doa gitu di rumah aku. Soalnya rumah aku tuh dari awal tuh belum pernah ada doa bersama gitu. Gitu ya, aku bakal datang kok. Kita semua bakal datang. Karena kita pasti seneng banget lihat kamu yang udah berubah kayak gini. Makasih ya. Oke. Akhirnya, mereka bertiga pun tentu akan datang di rumah Romi. Hingga suatu ketika, sampailah di ruang tamu Romi yang sudah berisi orang banyak. Mereka pun sangat bahagia lihat perubahan Romi. Romi dan ayahnya pun mengajak mereka berbincang-bincang bersama. Makasih ya nak, kalian itu sudah membuat Romi berubah. Iya teman-teman, makasih ya buat aku berubah. Iya sama-sama Om, sama-sama Romi. Kita juga senang kok karena kita semua ini bisa jadi teman Romi dan bisa membuat Romi kepada jalan Tuhan yang benar. Iya, sama-sama banget, makasih banget. Dan aku tuh merasa berarti banget loh hidup kayak gini. Aku bisa berbagi, aku bisa mengasihi sesama, dan aku gak harus beli-beli vape, aku gak harus nyium-nyium asap terus setiap hari. Betul kan kata kita juga apa? Yaudah deh Om, aku sama teman-teman aku pulang dulu ya, karena kita besok masih ada jam kuliah. Iya, makasih ya. Sama-sama. Akhirnya, setelah Romi rajin belajar, rajin berdoa, Romi pun dan Daniel, Nova, dan Sinta tidak sadar bahwa mereka sedikit lagi akan wisuda. Di hari wisuda mereka pun tiba. Mereka pun wisuda dengan sangat gembira dan bahagia. Mereka berempat adalah cum laude di kampus tersebut. Akhirnya Romi pun sadar bahwa hidup bersama Tuhan akan lebih berarti. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.